Baik, izinkan saya menyampaikan materi yang pertama, yaitu persiapan persidangan, meliputi penyusunan gugatan, jawaban, dan putusan. Persiapan persidangan adalah proses persiapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum sebelum persidangan dimulai. Tujuan dari persiapan persidangan adalah untuk memastikan bahwa semua pihak siap untuk menghadapi persidangan dan mempresentasikan kasus mereka dengan efektif. Ada beberapa langkah persiapan persidangan yang umum dilakukan. Seperti yang saya bilang pertama tadi, yaitu ada penyusunan gugatan. Yang pertama ada menentukan objek gugatan, kedua mengumpulkan bukti, ketiga menentukan dasar hukum, dan keempat menyusun gugatan. Dan materi yang kedua yaitu penyusunan jawaban. Yang pertama membaca dan memahami gugatan, yang kedua mengumpulkan bukti, yang ketiga menentukan strategi, dan yang keempat menyusun jawaban. Dan yang terakhir ada penyusunan putusan. Yang pertama ada mengumpulkan bukti, yang kedua menganalisis hukum, dan yang ketiga menentukan putusan, dan yang terakhir menyusun putusan. Dalam proses persiapan persidangan, penting untuk memperhatikan prosedur hukum yang berlaku dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sah dan sesuai dengan hukum. Baiklah, izin saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5 mengenai peran para pihak dalam sidang PT-UN, hakim, tergugat, dan penggugat. Baiklah, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu hakim. Hakim dalam sidang PT-UN memiliki peran utama sebagai pihak yang memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan. Hakim bertugas untuk memeriksa, menilai bukti-bukti, mendengarkan keterangan para pihak, serta memutus perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PT-UN biasanya terdiri dari majelis hakim, atau yang sering disebut satu hakim ketua dan 2 hakim anggota. Hakim harus bersikap netral, independen, dan objektif dalam menilai sengketa antara penggugat dan tergugat. Yang kedua adalah penggugat. Penggugat adalah individu atau warga negara atau badan hukum yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau usaha negara. Penggugat mengajukan gugatan ke PT-UN dengan tujuan agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam persidangan, penggugat berkewajiban menyampaikan alasan-alasan gugatan, yaitu bukti, saksi, jika ada, untuk mendukung klaimnya. Baiklah, yang ketiga tergugat. Tergugat adalah pejabat atau badan pemerintah yang mengeluarkan keputusan atau tindak administrasi negara yang menjadi objek sengketa dalam persidangan. Tergugat bertugas untuk mempertahankan keabsahan keputusan atau tindakan serta memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat. Tergugat juga dapat menyampaikan alat bukti, menghadirkan saksi, atau memberikan penjelasan hukum guna mendukung posisinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses persidangan pembukaan pemeriksaan putusan. Yaitu dalam sistem peradilan, proses persidangan pidana atau perdata umumnya terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama pembukaan, pemeriksaan, dan putusan. Adapun penjelasannya masing-masing. Yang pertama, pembukaan sidang dilakukan oleh hakim ketua sidang. Hakim membuka sidang secara resmi, identitas para pihak diperiksa, dakwa dan atau kuasa hukum, penggugat dan tergugat, saksi, jaksa, dan lain-lain. Hakim menjelaskan hak-hak para pihak dalam persidangan, dibacakan surat dakwaan dalam pidana atau gugatan dalam perdata. Hakim memeriksa kelengkapan administratif dan kehadiran dari pihak. Yang kedua, pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam pidana. Tanya jawab antara hakim, jaksa, kuasa hukum terdakwa, pihak terkait, dan saksi. Eksepsi atau jawaban tergugat, yaitu perdata, bisa muncul jika ada keberatan formil. Duplik, replik perdata, tanggapan lanjutan atas jawaban eksepsi. Kesimpulannya, masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis atau lisan. Yang ketiga, putusan. Hakim mempertimbangkan semua bukti dan argumentasi yang diajukan. Hakim menyampaikan amar putusan bebas lepas dari tuntutan hukum atau pidana. Dalam kasus pidana dikabulkan atau ditolak dalam kasus perdata. Putusan dapat langsung diucapkan di persidangan atau dijadwalkan untuk dibacakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan evaluasi analisis jalannya. Evaluasi dan analisis jalannya proses persidangan mencakup penilaian terhadap
apakah tiap tahap sudah dijalankan sesuai dengan prosedur hukum, asas keadilan, dan prinsip peradilan yang baik. Berikut ini contoh evaluasi dan analisis untuk tiap tahap. Yang pertama, pembukaan sidang, yaitu evaluasi apakah sidang dibuka secara resmi oleh hakim, yang apakah para pihak hadir dan identitasnya diverifikasi, apakah surat dakwaan gugatan dibacakan dengan benar. Analisisnya, jika proses ini dijalankan dengan tertib, menunjukkan bahwa pengadilan menjunjung asas legalitas dan transparansi. Sebaliknya, jika terjadi kekeliruan dalam verifikasi identitas atau pembacaan dakwaan, hal ini bisa dicelah dalam pembelaan atau upaya banding. Yang kedua, pemeriksaan persidangan, yaitu evaluasi apakah semua alat bukti yang diajukan dan diperiksa secara terbuka, apakah saksi diberi kesempatan memberikan keterangan tanpa intimidasi, apakah hak-hak terdakwa atau tergugat dihormati, misalnya hak dan untuk membela diri. Analisisnya, yaitu tahap ini sangat krusial karena disinilah inti perkara dikupas. Jika ada bukti yang ditolak tanpa alasan sah atau saksi tidak tanpa krusial, maka proses tidak fair. Selain itu, pemeriksaan yang terlalu formalitas tanpa menggali substansi bisa menurunkan kualitas keputusan. Yang ketiga, putusan, yaitu evaluasi apakah putusan dibacakan di muka umum, apakah pertimbangan hukum disampaikan secara rinci dalam putusan, apakah putusan mencerminkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Analisisnya, putusan yang baik mencerminkan asas dalam keraguan berpihak pada terdakwa dan dibuat dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti. Putusan yang tidak memuat pertimbangan yang jelas dan logis dapat berpotensi dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.